atau bahasa daerah. Shu itu aslinya undur, perhatikan, coba dengarkan, perhatikan, jadi semacam perintah begitu. Shu al-ma'siyah tumhi sahibha min diwanil Islam. Perhatikanlah katanya, maksiat itu bisa menyebabkan sahibha, orang yang mengerjakannya, dihapus min diwanil Islam. Maksiat yang dikerjakan oleh seseorang bisa menghapus dirinya dari diwan, dari catatan bahwasanya dia seorang muslim. Masya Allah, na'udzubillah. Karena apa? Al-ma'asi baridul kufur. Karena kemaksiatan itu adalah pos atau surat. Barid itu surat, adalah suratnya kekufuran. Kamu sering nerima surat, lama-lama kufur kamu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, awas. Al-ma'siyah baridul kufur, katanya Habib Al-Habsyi. Al-ma'siyah, katanya Habib Al-Habsyi, tumhi, bisa menghapus sahibha, orang yang mengerjakannya, min diwanil Islam, dihapus dia dari status kemuslimannya. Lambat laun bisa menyebabkan dia dihapus dari kemuslimannya. Na'udzubillah min dzalik. Allah ij'alni wa iyyakum minal maqbulin fihi. Allah yaktubni wa iyyakum minas su'ada, kata Habib Al-Habsyi. Semoga Allah mencatat kita dan kalian semua orang-orang yang diterima di sisinya, dan sebagai orang yang dicatat kita oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Terus beliau juga berkata, pada malam Jumat Ar-Rabi' min syahr Ramadan, hari keempat atau malam keempat dari bulan Ramadan, dalam nasihatnya beliau menyebutkan bahwasanya wa qala radhiyallahu an, kata Habib Al-Habsyi, la yahsabul insan annahu bayasir fi hadha zaman wahdahu fala budda lahu min sayyarah imma syekh yar'ah aw akhin fillah. Katanya, jangan mengira, Masya Allah ya, padahal di zamannya beliau ini berwasiat di zamannya beliau, apalagi zaman sekarang, apalagi zamannya kita. Kata Habib Al-Habsyi, jangan mengira seorang manusia, jangan kau kira bahwasanya dirimu bisa yasir, bisa berjalan fi hadzal zaman, di zaman yang semacam ini, wahdah, bisa jalan sendiri. Tidak mungkin orang di zaman yang seperti ini itu bisa jalan sendiri. Fala buddha, katanya Habib Al-Habsyi, maka harus, seseorang itu harus apa? Min sayyarah, harus ada kendaraan, harus ada tunggangan yang bisa membimbing dia atau bisa membawa dia. Imma syekh yar'ahu, baik itu berupa guru yang bisa membimbing dia, atau saudara sama muslim yang bisa membimbing dia atau bisa menuntun dia. Karena di zaman ini, zaman yang sangat rusak, ini zamannya beliau, apalagi zamannya Habib Al-Habsyi ini, apalagi zaman sekarang. Maka betul katanya, maka apa, dalam satu keterangan itu disebutkan, kalau tidak salah termasuk Jawami'ul Kalim, termasuk kalamnya Nabi Muhammad SAW yang berupa Jawami'ul Kalim. Apa Jawami'ul Kalim itu? Jawami'ul Kalim itu kalimat-kalimat Nabi yang simpel tapi maknanya padat. Nabi pernah ngomong, Ar-Rafiq qablat tariq, katanya, sebelum kamu menempuh suatu perjalanan pergi kemana, penting kamu pilih siapa rafiqmu, temanmu itu siapa. Ar-Rafiq qablat tariq, al-jar qablat dar. Pilih delon koncomu itu siapa, temanmu itu siapa. Sebelum kamu menempuh satu perjalanan itu, temanmu siapa, hati-hati. Kamu mondok, betul, bagus mondok itu, tapi kalau temanmu jelek, temanmu buruk akhlaknya, kamu buruk akhlaknya. Jadi seperti itu. Al-jar qablat dar, katanya Nabi SAW, al-jar qablat. Sebelum kamu bertempat tinggal, coba lihat sekelilingnya, karena bahaya. Innal mugarin, di ta'limul ta'limnya apa? Innal mugarin bil mugarani tagtadi. Teman terhadap yang ditemani, satu sama lainnya itu bahaya, saling menimbulkan efek, nanti saling menimbulkan
sesuatu nanti bahaya. Kalau kamu jalis khair, jalis kamu teman dudukmu teman yang baik, kamu akan beruntung. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim pernah menyebutkan dalam satu nasihatnya, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, man jalasal ashrar ja'alahu Allah minal ashrar wa in kana minal akhyar. Man jalasa, siapa yang duduk bertemu suhbatid diddi, jangan sampai kamu berteman dengan orang yang bertentangan. Innani, karena apa? Karena aku menemukan, kata ra'aitu, karena aku pernah nemu, katanya Habib Al-Habsyi, aku melihat fasadal mar'i, rusaknya seseorang itu gara-gara suhbata addadi, gara-gara berteman dengan orang yang tak bodoh, gara-gara berteman dengan orang yang berbeda dengan dia, berpengaruh. Hati-hati. Jadi seperti itu. Lebih-lebih di zaman ini. La tashab ma la yunhik. Katanya Sahibul Hikam Ibn Athaillah Sekandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah magalahu. Janganlah berteman dengan orang la yunhiduka haluhu. Jangan berteman dengan orang yang mana sikapnya orang itu tidak membuat dirimu bangkit untuk menjadi orang baik. Tidak garai awakmu bangkit. Haluhu, halnya tidak ngefek sama kamu, tidak memberikan efek. Wala yadulluka ala Allah magalahu. Salah wis apa ya? Halnya, tingkahnya tidak membuat dirimu bangkit semakin dekat kepada Allah. Omongannya juga tidak mengarahkan dirimu semakin dekat kepada Allah. La tashab, jangan ditemani orang seperti itu. Mafhum mukhalafahnya berarti kita harus berteman dengan orang yang halnya, tingkahnya membawa kita semakin dekat dengan Allah. Omongannya membimbing kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Habib Al-Habsyi mendoakan, katanya Habib Al-Habsyi, Allah yuhayyi' lanal asbab, semoga Allah menyiapkan bagi kita semua sebab-sebab, yaftah lanal bab, semoga Allah membuka seluruh pintunya bagi kita, sebab-sebabnya untuk menjadi orang baik tadi Allah siapkan semuanya untuk kita. Wa idkhilna ma'ahlil iktirab, semoga Allah masukkan kita itu bersama rombongannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahfadna minal hijab wal adab, dan semoga Allah menjaga kita dari hijab, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus katanya Habib Al-Habsyi, wa qala radhiyallahu an Allah yarzuquni wa iyyakum as-sidq fil amal. Semoga setelah beliau menceritakan nasihat yang pertama tadi, kemudian beliau berdoa juga, semoga Allah memberikan kepada kita semua as-sidq, sungguh-sungguh, semangat fil amal, di dalam mengamalkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Fas-sidq huwal ikhlas. Karena kalau kita sudah dikasih sidq oleh Allah, sungguh-sungguh, berarti kita sudah dikasih ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafil khabar, dalam satu hadis diterangkan, katanya Habib Al-Habsyi, fafil khabar as-sidqu sirrun min asrari. Hadis qudsi ini berarti ya. As-sidqu katanya kesungguh-sungguhan. Sidq itu kesungguh-sungguhan. Dalam hal ini itu, dalam hal akhlak, dalam hal adab, as-sidq itu artinya maknanya kesungguh-sungguhan, bukan jujur. Ya jujur bisa betul. As-sidq, kesungguh-sungguhan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu katanya sirrun min asrari, termasuk salah satu rahasia dari beberapa rahasiaku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Auda'ahu guluba man asya' min ibadi. Aku titipkan rasa sungguh-sungguh tadi di hati-hati hamba yang aku kehendaki, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satu rahasianya Allah. Kalau orang sudah punya rasa sungguh-sungguh, semangat, senang melakoni kebaikan, berarti dia sudah mendapatkan satu rahasia daripada keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sir min asrari, katanya Al-Habsyi, katanya dalam hadis ini, termasuk salah satu rahasia-rahasia keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku titipkan di hati-hati hamba yang aku kehendaki, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yarzuqna, semoga Allah beri kita sungguh-sungguh, rasa sungguh-sungguh, sidqun fil ibadah, sidqun fil munajah, sidqun fi talabil ilm, sidq fil mutalaah, dan lain semacamnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Bibarakatil Habib Ali Habsyi, dengan keberkahan ilmu ini semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Rabbal amin. Wallahu alam bisawab. Ya umdati ya uddati ya mujidi min syiddati wajjahtu laka wajhati ajil biwazi azim ya Allah. Jungle. Audio Jungle.